Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'an al-amilin, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi, yang dimuliakan Allah. Direktur Utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama segenap manajemen yang saya hormati, Komite SMA Negeri 9 Surabaya yang sangat saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Bapak Dr. Andes Syadzali MM MPDI, bersama segenap Dewan Guru, jajaran pengurus, Bapak Ibu wali murid yang berkesempatan hadir yang saya hormati, adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya khususnya, dan siswa-siswi SMA Negeri yang diundang dan berkesempatan hadir sore hari ini, yang saya cintai dan yang insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan dapat sama-sama hadir berkumpul di majelis yang mulia dan agung ini dalam rangka bersilaturahim, bertolabil ilmi, berzikir, berdoa bersama, dengan harapan mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang benar-benar barokah,
hidup yang selalu lebih baik. Adik-adik sekalian, hidup ini adalah proses, maka dalam menjalani proses hidup ini kita harus selalu berupaya agar hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus bisa lebih baik daripada hari ini. Dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai kita berprinsip aku masih seperti yang dulu, tapi harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Sama nak metu wenteng modelnya, yang dalam bahasa agama dinamakan hidup yang barokah. Tentu saja kita ingin agar hidup ini menjadi orang yang manfaah, dapat beribadah dengan istiqomah, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Amin Allahumma. Diwariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga generasi-generasi setelah kita bisa menempati negeri Nusantara ini dengan damai. Ingat adik-adik, Indonesia sangat membutuhkan kalian untuk menggapai kehidupan yang berkah. Kalian harus bisa menggunakan 3 unsur secara terpadu agar kalian menjadi generasi harapan bangsa, generasi yang pelopor bukan pengekor, generasi yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, generasi yang beradab bukan generasi yang biadab, generasi yang ahli baca Quran dan wiridan bukan generasi yang ahli pacaran dan gendaan. Karena mohon maaf, pacaran itu bukan cara yang islami. Tidak ada pacaran islami. Selama ini kadang-kadang di kalangan remaja, generasi muda digembar-gemborkan pacaran yang islami. Nggak ada. Kalau nanti ada pacaran islami, lama-lama nanti yang perempuan bikin acara gosip islami. Kalau dikembangkan bisa jadi lomba busana renang islami. Nanti lama-lama ada tempat prostitusi yang islami. Pacaran itu singkatan dari pakai cara setan. Tak baleni kupingmu cek mekrok. Pacaran itu singkatan dari pakai cara setan. Kalau dalam Islam yang ada cuman 3: ta'aruf, khitbah, dan walimah. Ta'aruf itu tahap-tahap perkenalan, kemudian khitbah, lamaran, walimah, nikahan. Kalau pacaran sekali lagi itu pakai cara setan. Saya orang yang sangat tidak percaya kalau ada orang bilang ketika pacaran, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Mbel gedes. Kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Saya sering sampaikan, pacaran itu sebenarnya hanya tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan, dan kebohongan. Maka
Anak yang pandai jadi pacar, pasti dia akan bodoh jadi istri atau jadi suami. Pintere yo mok pacaran tok iku. Yen pinter dadi pacar, mesti bodoh dadi bojo. Itu bukan budaya yang islami. Untuk mendapatkan kehidupan yang berkah, agar menjadi generasi harapan, kalian harus menggunakan 3 unsur secara terpadu, yang itu dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab, sesuai dengan petunjuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. 3 kriteria dari ulul albab. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, menyambungkan hati dan bahkan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah. Dia selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hatinya sensitif, selalu menggunakan perasaan. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan, rasio juga dioptimalkan. Sebelum melakukan sesuatu, selalu dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Selalu berdoa dan berikhtial. Fisik, seluruh organ tubuh difungsikan dengan baik dan benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulul albab, generasi harapan, itu adalah yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Uteke lantip, atine urip, tangane yo tertib, ngerti pinter tur yo prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Masalah moralitas mampu dihindari. No drug, no narkoba, no nyontek berjamaah. Kreativitas, TOP top, mampu memadukan antara iptek dan imtak. Iman dan takwa dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yo pinter, yo bener, teknologinya canggih. Kriminalitas juga mampu ditekan, bisa menghindari pencopetan, penjambretan, pencurian, pemerkosaan, dan kejahatan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini harus Anda miliki untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan hakiki. Karena sesungguhnya adik-adik, kebaikan yang hakiki itu ada dua. Ada kebaikan yang bersifat kualitatif. Kebaikan kualitatif artinya kebaikan dalam bentuk moral. Ini berupa kemuliaan dan kehormatan. Yang benar-benar baik, mendapatkan kebaikan yang hakiki, itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan sekaligus kesuksesan. Dia dapat kehormatan sekaligus keberhasilan. Adik-adik sekalian, dalam hidup ini manusia selalu terbagi menjadi 4 tipe. Kira-kira nanti adik-adik termasuk tipe yang mana? Yang pertama, orang yang punya kehormatan sekaligus punya keberhasilan. Yang kedua, orang yang punya kehormatan tapi dia nggak punya keberhasilan. Yang ketiga, orang yang punya keberhasilan tapi nggak punya kehormatan. Yang keempat, orang yang tidak punya kehormatan dan tidak punya keberhasilan. Kira-kira sing pojokan niku termasuk sing nomor piro? Yang pertama, punya kehormatan, punya keberhasilan, terhormat dan berhasil. Misalnya anak sekolah, dia pakai cara yang terhormat, dia beradab, dia berakhlak mulia, dan dia berhasil. Sekolah rajin, tekun, ulet, aktif, disiplin, serius, ujian, jujur, gak mau nyontek, terhormat, dan dia berhasil. Naik kelas, berprestasi, lulus dengan nilai yang sangat baik, punya kehormatan, punya keberhasilan. Orang yang sukses mendapatkan kebaikan hakiki itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tak jelentrehno biar mudah difahami. Karakter-karakter kayak anda semua ini juga terbagi menjadi 4. Ada anak itu yang pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Ono sing nomor loro, nguber bayaran nganti ra kober golek ganjaran. Sing nomor 3, mburu ganjaran ning ora kober golek bayaran. Sing nomor 4, wis ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Orang yang paling baik itu yang hidupnya paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Simple sabda Rasulullah. Pancen Rasulullah iku pintere tenanan, gak ana tandingane. Modele kaya ora percaya ngono tak omongi. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang hidupnya paling bisa memberi manfaat kepada sesama. Orang yang hidupnya manfaat itu syaratnya harus pinter. Maka orang kalau pinter itu manfaatnya besar. Orang bodoh tidak akan bisa memberi manfaat. Orang bodoh maunya memberi manfaat, itu dia malah ngerusak. Mbah ra digatekno aku ngomong kok. Orang kalau bodoh kepingin memberi manfaat, itu dia malah ngerusak karena dia nggak punya ilmunya. Orang bodoh itu
Apa-apa gak iso. Apa-apa angel. Makanya aja sampai dadi wong bodoh. Wong bodoh iku apa ae angel, apa ae gak iso. Mau memberi manfaat malah ngerusak. Wong bodoh gak punya ilmu pertukangan ya masang keramik. Ya remuk keramike. Bodoh gak punya ilmu nyopir yang jejek mobil. Ya nubruk cagak listrik. Wong bodoh gak punya ilmu kedokteran ya nyuntik wong gering. Ya modar wonge. Lah wong iku lek pinter diangkat derajate karo Gusti Allah. Wis dadi programe Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah, mulia dunia akhirat, itu adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan, orang yang pinter. La ghurbata lil alim. Orang pandai, wong pinter itu tidak ada tempat yang tidak bisa disinggahi, tidak ada tempat yang tidak bisa ditempati. Tapi kalau orang bodoh, wong bodoh ora ono panggonan sing kena dinggoni. Manggon nondi gak diterima. Lek wong pinter, manggon nondi ae diterima. Contoh, misalnya pengurus masjid, takmir masjid, lagi rapat, sidang, musyawarah. Terus ada orang pinter, ono wong pinter teko. Orang pinter padahal bukan termasuk anggota pengurus masjid. Nang teko, assalamualaikum. Iki pengurus masjid tok sewenang. Waalaikumsalam. Lah sampeyan, monggo nderek, monggo. Dipersilahkan. Coba ono wong goblok nang teko. Takmir pengurus tepak rapat wis wong goblok teko moro-moro lungguh. Engko lak dijumputi karo wong. Nyengkreh lapo ning kene iku. Iki ngono rapat serius iki. Nyengkreh. Panggonanmu nduk kono lho. Hari Jumat waktunya sholat Jumatan, ono wong pinter teko nyak nang munggah mimbar. Engko wae wong sak masjid yo seneng, alhamdulillah nggih monggo jenengan sing khotbah, monggo ngono. Coba wong goblok moro-moro munggah mimbar, engko dipelorot karo wong. Mudhun, lapo penekan niku. Mudhun. Lah anak-anak sekalian, ini sebelum muhasabah, ate maghrib kok belum ae. Tolong diperhatikan, ada rumus resep dari saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini sepupunya Rasulullah. Abdullah bin Abbas itu masih sangat muda, tapi luar biasa jenius, pinter. Sampai ini orang-orang sahabat-sahabat yang lebih tua itu heran. Abdullah, kamu itu masih sangat muda, tapi kejeniusanmu, keilmuanmu mengalahkan kami yang sudah tua-tua. Apa rahasianya? Apa resepnya? Tolong kasih tahu kami. Akhirnya Abdullah bin Abbas membocorkan rahasia itu, dan alhamdulillah saya juga dapat bocorannya. Sekarang saya sampaikan ke kalian semua. Ternyata resep dari Abdullah bin Abbas itu tidak banyak, cuman 2. Kalau kepingin cepet jadi orang pinter, cepet dapat ilmu, resepnya cuma 2. Qalbun aqul walisanun saul. Yang pertama, akal yang banyak berpikir. Yang kedua, lesan yang ringan bertanya. Mikir takon, mikir takon, mikir takon. Sampean duwe loro iki lho. Cowopet pinter iso ngungkuli gurumu. Temen, sampean gelem meraktekno loro iki iso ngalahno gurumu kepinterane sampean. Mikir takon, mikir takon. Geleki pelajaran sing gak iso, dipikir sing serius. Lek gak paham, takon. Cari pelajaran yang gak bisa, dipikir. Kalau gak paham, takon. Geleki pelajaran sing gak iso, dipikir. Gak paham, takon. Cowopet pinter. Ini dua-duanya, yo mikir, yo takon, mikir takon, mikir takon. Ojo kok mikir tapi gak gelem takon. Dipikir, wis gak iso gak gelem takon. Dipikir, yo mbelok ndasmu. Wis sampai gurune kaget lho, ini kelas 12 IPA 1 kok ruang kelas kok sangit ya apa? Tibake ana jilbabe mbak iku iso bul mbeluk.
Perkara mikir gak gelem takon. Takon nih tapi gak gelem mikir, yo bingung no gurune. Tanya Pak, gak mikir. Tanya Pak, gak mikir. Tanya Pak, gak mikir. Gurune ngantek lemes. Ngeletak gurune. Lho emang yo mikir, yo takon. Penyakitnya siswa itu dua itu biasanya ndak mau mikir, ndak mau bertanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku penyakit siswa. Gak gelem mikir. Males, kongkon mikir itu males. Terus ndak mau bertanya. Itu penyakit itu. Iku kongkon mikir nu gak gelem. Gurune oleh nerangno serius, mau tenteng nganti idune mumprat-mumprat. Saking seriuse, bareng wis capek nerangno. Bagaimana anak-anak? Sudah paham keterangan yang Bapak sampaikan? Yo, bingung deh. Apa ngomong faham kok ya ora faham? Apa ngomong gak faham kok gak mentolo? Nontok gurune leh peten dengan ra karo-karuan. Akhirnya wis cek selamat ambil jalur tengah. Insyaallah, Pak. Iku sing diarani poros tengah ya iku. Insyaallah. Ya sudah, berarti anak-anak sudah paham. Insyaallah. Kalau sudah paham, sekarang Bapak akan tanya satu per satu. Pak Guru, waktunya sudah habis. Yang kedua, pesan saya, jadikan sekolah kalian itu sebagai taman hiburan, sebagai tempat yang indah, sebagai tempat hiburan. Saya ulang, jadikan sekolah kalian sebagai tempat hiburan, sebagai tempat wisata, sesuatu yang menyenangkan. Jadi nek wis mlebu sekolah ini seweneng, masuk lingkungan sekolah kayak masuk di Taman Impian Jaya Ancol. Masuk di lingkungan sekolah seperti masuk di WBL. Seweneng, ora ono seneng nek gak no lingkungan sekolahan. Ingin seperti itu? Ingin seperti itu? Kalau ingin sekolah menjadi taman yang indah, menjadi tempat wisata, tempat rekreasi yang indah dan menyenangkan, kuncinya jangan sampai ada pelajaran yang kalian tidak bisa. Ojo sampai ono pelajaran sing sampean gak iso. Karena manusia itu punya watak benci kepada sesuatu yang dia tidak bisa. Misalnya, sampean kok gak iso matematika, mesti sampean benci matematika. Kenapa? Mergo gak iso dino Senin ngono matematika, sawedi. Sesuk dino apa? Senin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ono matematika, yo astagfirullahalazim. Akhirnya gak seweneng karo dino Senin, bukan hanya benci pelajarannya, benci harinya. Dino Senin yo dibenci sampai no kamar ditulisi hari Senin, hari kelabu. Lewis benci pelajarannya, benci harinya, nanti lama-lama benci sama gurunya. Guru matematika teko niku iso sowet deh. Wong iki lho, teko terus. Sik tas tumon niki aku ana wong nang gak tau gering. Ya Allah. Nah karena Anda nggak bisa, Selasa ono pelajaran yang nggak iso meneh bahasa Inggris, ya sama nyebu benci karo pelajaran bahasa Inggris, benci sama harinya, benci sama gurunya. Lah seminggu kok ono pelajaran yang sampean nggak iso, yo gering sampean. Berikutnya akhlak. Akhlak, lah kok durang-durung ini. Akhlak ini teramat penting. Pertama kepada guru, kedua kepada orang tua. Guru itu hukumnya juga orang tua, anak-anak sekalian. Dalam agama orang tua itu ada 3. 1, orang tua kandung, ayah ibu kita. 2, orang tua ruh, bapak dan ibu guru kita. Dan yang ketiga, mertua kita. Itu 3-tiganya wajib kita hormat, wajib kita takzimi. Demi Allah, semua orang-orang yang sukses, semua orang-orang yang berhasil, itu karena barokahnya orang tua, barokahnya gurunya. Dalam sejarah belum pernah terjadi ada orang yang sukses dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, yang itu berani sama gurunya, dia durhaka sama orang tuanya. Guru selamanya guru, tidak ada mantan guru apalagi bekas guru. Loh iya bener.
Sampai sekarang pun, karena saya sadar, saya tahu 1 kali 2 sama dengan 2 dari beliau. Saya bisa membaca ANI, dibaca ANI dari beliau. Tanpa beliau saya nggak bisa seperti ini. Saya kira kadang-kadang kenapa nggak barokah hidupnya? Ya karena berani sama gurunya, berani sama orang tuanya. Maka sama-sama kita mari mendoakan guru kita, mendoakan orang tua kita. Ya Allah, 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 ya Allah. Mari sama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Sekali lagi anak-anak yang ikhlas, yang khusyuk, kita hadirkan hati kita, kita hadapkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Adik sekalian, kita wajib mengenang dan menghargai orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang kian hari makin tua, makin lemah, makin uzur, kerut di wajahnya makin banyak. Dialah orang tua kita, dialah ibu bapak kita. 9 bulan lebih ibu mengandung, kita menghisap darah dalam perutnya. Ibu selalu merasa mual, makan waktu, tapi beliau tetap tersenyum bahagia, karena di rahimnya telah hadir diri kita. 9 bulan lebih, ibu merasakan berdiri sulit, berjalan berat, berbaring sakit, tapi beliau tetap tersenyum dan membelai dengan kasih sayang, karena yakin akan terlahir anak yang solih, solihah, yang akan memuliakan ibu bapaknya. Ayah kita bekerja keras mencari nafkah, agar kita bisa menjadi janin yang sehat. Saat kita terlahir ke dunia, ibu merintih sakit tiada terperi, berjuang antara hidup dan mati, bersimbah darah, bermandi keringat, berderai air mata, sakit tiada terkira. Tapi ibu tetap tersenyum di bawah cucuran air mata, bahagia menatap kita, didekap dan dikecup kita. Mungkin ibu menyangka bahwa kita akan menjadi anak yang tahu berbalas budi. Ayah kita cari duit, kadang berhutang sana sini, agar kita lahir dengan selamat. Waktu kita bayi, kita sering mengencinginya, mengotori tubuhnya, siang malam menjaga kita. Apalagi ketika kita sakit, hampir tak tidur semalaman, tak rela seekor nyamuk pun menggigit diri kita, karena menyangka kita akan menjadi anak yang membahagiakannya. Semakin besar, kita semakin merepotkan. Waktu akan bersekolah,
Ibu bapak pontang-panting cari duit agar kita punya sepatu, tas, buku, dan seragam seperti anak-anak yang lain. Walaupun mereka harus mengurangi makan demi kita. Kita makin besar, mata kita lebih sering melotot daripada memandang dengan kasih sayang. Kata-kata kita lebih banyak menyakitkan hatinya daripada membahagiakan. Bahkan kadang kita memperlakukannya seperti pembantu. Mereka bekerja keras demi kita, tapi apa yang kita lakukan kepada keduanya? Betapa jarangnya kita menyapa ibu bapak kita dengan lembut dan kasih sayang. Betapa jarangnya air mata kita meleleh mendoakan keduanya. Padahal siapa tahu, tidak lama lagi keduanya akan berpulang menghadap Allah. Andai kata ajalnya sudah tiba, tubuhnya sudah terbujur kaku, kita sudah tidak bisa lagi mendengar suaranya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi melihat wajahnya, tidak bisa lagi mencium tangannya. Andai kata ibu bapak kita sudah berada di liang lahat, hanya batu nisan yang bisa kita sentuh. Kamarnya sudah kosong, hanya tinggal sisa-sisa pakaian. Kita tidak bisa lagi mendengar suaranya, tidak bisa lagi memuliakan dunianya. Sampai kapan kita akan menyakiti orang tua kita? Tegakah kita melihat ibu bapak kita disiksa di alam kubur, merintih-rintih menanti doa anaknya, padahal anaknya durhaka dan tidak akan sampai doanya? Tegakah kita melihat orang tua kita terbenam dalam bara api neraka, melepuh kepalanya, terurai ususnya, padahal kita anaknya diberi kesempatan untuk menjadi jalan keselamatan baginya kalau kita soleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami. Ampuni jika selama ini kami jarang membahagiakannya, ya Allah. Ampuni jikalau kata-kata kami sering melukai hatinya. Ampuni jikalau kami sering mendoliminya. Ampuni jikalau kami sering menyengsarakannya, ya Allah. Selamatkan orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, bahagiakan sisa umurnya, muliakan dunia akhiratnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang tahu membalas budi. Lindungi kami dari perbuatan durhaka yang dapat melukai hatinya. Lindungi kami dari perbuatan hina yang dapat mencoreng aib baginya. Lindungi kami dari perbuatan zalim yang akan menyengsarakan dunia akhiratnya. Ya Allah, ampuni jikalau ada di antara kami yang pernah memakan makanan haram, harta yang haram. Ampuni jikalau tubuh ini pernah melakukan perbuatan haram, ya Allah. Jauhkan dari kami kesombongan. Muliakan kami dengan sifat tawadhu dan rendah hati. Jauhkan dari kami sifat riya. Indahkan pribadi kami dengan sifat tulus dan ikhlas. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang merasakan nikmatnya taat di jalan-Mu. Berikan kepada kami kesempatan mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi makhluk yang hina, kotor, berlumur dosa. Selamatkan kami dunia akhirat dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Muliakan guru-guru kami, ya Allah. Balas segala kebaikannya, ya Allah. Bahagiakan sepanjang hayatnya, ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Adik-adik sekalian, tiada kekuatan melebihi doa. Menghadapi ujian nasional, perbanyak berdoa. Hakikatnya semua doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, makhluk yang paling hina, iblis, ketika berdoa kepada Allah, itu diijabah doanya sama Allah. Iblis pernah berdoa agar diberi umur panjang sama Allah, dan itu diijabah oleh Allah. Iblis tidak akan dimatikan kecuali sampai nanti pada hari kebangkitan. Demikian yang saya sampaikan. Hidup ini harus sukses, dan kesuksesan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Kesalahan, kekhilafan di sana sini, saya yang dhaif, saya yang lemah, mohon maaf yang sebenar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam situasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, Pak. Apa tujuan diadakannya acara Istighosah dan Tablik Akbar ini? Ini salah satu tujuan sekolah. Ini program OSIS nomor 1. Ini adalah program 2 tahun sekali yang Tablik Akbar ini. Kalau Istighosah itu kita laksanakan memang menjelang persiapan ujian nasional maupun ujian sekolah. Nah, yang Tablik Akbar ini memang sengaja kita fokuskan untuk pembinaan mental, kerohanian anak-anak kita semua, karena anak-anak kita di rata-rata bukannya hanya di SMA 9 tapi di Surabaya ini rata-rata usia anak SMA itu ya mental keimanannya sangat-sangat kurang, justru malah tipis. Nah, dengan adanya program sekolah diadakan ceramah agama, ya itu adalah salah satu bentuk tujuan sekolah kita untuk memperbaiki sikap anak-anak dalam hal tata krama, sopan santun dan perilaku. Di antaranya adalah ketakwaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau anak-anak semua didasari dengan hal itu, pondasinya insya Allah keimanan, itu anak-anak kita akan jadi utuh dalam arti sehat jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan kita. Jadi bukan hanya selamat di dunia, saja di dunia, tapi akhiratnya nggak selamat. Itu tidak. Nah, tujuan kita sekolah adalah menyelamatkan anak kita untuk ke depan, adalah selamat dunia dan akhirat. Dengan pada saat sekolah di SMA ini adalah masa-masa yang sangat riskan, masa-masa sangat banyak perubahan dalam hal mental. Jadi pengaruh mental untuk anak-anak SMA itu sangat berat, karena dengan adanya teknologi sangat canggih sekarang ini semakin berat, terutama guru, orang tua menghadapi permasalahan meningkatnya IT di bidang IT di Indonesia, di dunia terutama. Nah, kalau tidak didasari dengan iman yang bagus, anak-anak kita akan jadi terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar gitu. Tujuan kita seperti itu. Oh, jadi untuk memperkuat keimanan ya Pak ya. Nah, kemudian ini persiapan apa saja sih Pak yang dilakukan SMA Negeri 9 untuk siswa-siswinya yang akan menghadapi ujian nasional selain sholat istighosah ini? Ya, selain istighosah ini, program yang sudah kita laksanakan adalah bimbel-bimbel di sekolah, tryout di sekolah sudah kita laksanakan, online ujian tryout online sudah kita coba, bimbel per tingkat juga sudah kita laksanakan. Nah, ini tinggal insya Allah hari Senin nanti ujian sekolah nanti. Jadi kita tinggal hari-hari akhirnya ini menjelang hari hanya ini, anak-anak kita sangoni dengan wujud Tablik Akbar. Jadi ini ada penceramah yang
yang terkenal di Indonesia. Karena sekarang namanya Kiai Haji Anwar Zaid yang dari Bojonegoro lagi booming, lagi punya nama di atas, dan alhamdulillah SMA 9 bisa mengundang dan alhamdulillah bisa rawuh pada hari ini juga gitu. Ya. Baik Pak, kemudian apa harapan Bapak setelah acara ini berlangsung, harapan ke depannya untuk siswa-siswa? Nomor satu, harapan kita setelah dengan adanya apa ceramah yang sudah kita maksimalkan dari pihak sekolah, saya penanggung jawab, guru-guru agama, semua guru yang punya tanggung jawab di SMA Negeri 9 itu adalah betul-betul supaya ada perubahan dalam hal perilaku. Ya, nomor satu sopan santun, dan yang berikutnya adalah ketakwaan imannya anak supaya jauh lebih baik. Karena sekarang ini sudah ada zamannya yang lagi GLPT itu ya. Nah, itu lagi boomingnya di Indonesia ini. Mungkin dunia juga. Ini sangat berat pengaruhnya GLPT yang sekarang udah lagi semarak di Indonesia. Jangan sampai terjadi di anak-anak kita. Jadi tugas sekolah di samping untuk titipan dari orang tua ke sekolah, ke guru supaya anak tersebut jadi yang kurang baik jadi baik. Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita, guru dan orang tua. Tetap kita libatkan orang tua itu. Karena anak-anak kita ini waktu di sekolah hanya mulai jam 6:30 sampai jam 3. Di luar itu banyak yang tanggung jawabnya orang tua juga. Jadi bukan hanya tanggung jawab dengan hanya guru, serahkan guru aja, tapi salah satu bentuk adalah termasuk tanggung jawabnya orang tua dan guru. Guru pada saat di sekolah, orang tua pada saat di luar sekolah. Itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi kita harus sejalan, seia sekata dengan untuk mendidik anak didik kita supaya nantinya ke depan jadi sukses. Tadi keimanannya, ya tadi ya ketakwaannya, rohani jasmani sehat, rohaninya juga harus sehat. Itu harapan kita seperti itu. Dan mudah-mudahan anak didik kita semua ke depan jadi orang sukses selamat dunia akhirat. Itu yang kita harapkan. Ya. Saya doakan semoga adik-adik di SMA Negeri 9 yang akan menghadapi ujian nasional lancar dan lulus semua dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Ya, jemaah, itu tadi sesi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bapak Sadali. Jangan kemana-mana jemaah, tetap di Kiswa Event setelah yang